Sore teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas belajar bareng, di mana sore ini kita bakal belajar PK atau pengetahuan kuantitatif tentang limit. Sebelumnya kenalin, namaku Ersa Nasruddin Handrajati, biasa dipanggil Ersa. Buat sekarang baru menempuh di semester 3 Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada. Oke, mungkin biar belajar kita juga lebih enak gitu, karena usaha tanpa doa itu sebuah kesombongan, dan doa tanpa usaha itu sia-sia. Kita buka dengan berdoa percaya dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin, berdoa tidak pernah cukup. Oke, jadi gini teman-teman, di akhir nanti bakal ada sesi kuis. Jadi apabila ada yang menghendaki untuk double device, diperkenankan untuk mempersiapkan dari sekarang kayak gitu. Habis itu apabila teman-teman semua nanti waktu di tengah-tengah penjelasan ada yang kurang jelas gitu, boleh banget buat langsung ditanyain aja lewat kolom chat gitu, teman-teman terbuka gitu. Habis itu teman-teman juga boleh nih on cam, biar feels belajar barengnya kita tuh lebih dapat kayak gitu, nggak usah malu-malu, karena kita di sini tuh kayak belajar bareng-bareng gitu sampai jadi pinter bareng gitu. Dan mengingatkan juga buat teman-teman supaya dalam kondisi yang senyaman-nyamannya mungkin dalam belajar, juga stay hydrate juga, biar tetap fokus gitu selama kita belajar bareng di sore hari ini. Oke, mungkin langsung aja dari tutor boleh nih memperkenalkan diri sama langsung dilanjut masuk ke sesi belajar barengnya. Oke, terima kasih Mas Ersa yang selaku moderator dan udah membuka dalam belajar bareng kita kali ini. Oke, halo teman-teman semua, selamat sore, salam semangat untuk kita semua ya. Kali ini kita belajar limit. Sebelumnya kita untuk lebih dalam lagi dalam belajar bareng ini, lebih baik kita perkenalan dulu, terusnya pada saya. Saya Rifa Madani Manurung, atau teman-teman bisa manggil saya Rifa, boleh manggil Mas, nggak apa-apa, sekati bebas, enaknya aja gimana. Kemudian saya sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Gadjah Mada, jurusan Teknik Sipil angkatan 2021, teman-teman. Nah, mungkin itu saja dari perkenalan dari saya. Kalau nanti mau kenal lebih jauh bisa hubungi di belakang belajar bareng ini. Oke. Kemudian mungkin langsung aja ya teman-teman, kita masuk ke sesi belajar barengnya, yang mana pada hari ini karena kan sebelum-sebelumnya teman-teman dari belajar bareng nih libur nih, gara-gara yang disebabkan banyak tutor-tutornya ujian, jadi nggak pada sempat gitu untuk mungkin banyak tugasnya mempersiapkan ujian. Mungkin ini setelah libur ini baru ini pertemuan pertama di belajar bareng, dan pertemuan pertama ini kita membahas mengenai pengetahuan kuantitatif, mengenai limit, dan saya harap kepada teman-teman tetap terjaga semangatnya, karena di sini kita sudah masuki bulan 12, yang mana menghitung bulan lagi teman-teman semua akan menghadapi di mana itu namanya UTBK. Oke teman-teman, mungkin langsung saja. Nah, sebelum memulainya, saya ada mengutip kata-kata dari seorang investor dunia, yang mana kata-kata ini mungkin sangat berkesan, yang berarti segera bangun mimpi-mimpimu sekarang, atau orang lain akan menyewamu untuk membangun mimpi-mimpi mereka. Nah, ini merupakan perkataan atau kutipan dari Farah Gray, yang mana ayo teman-teman bangun mimpi-mimpinya sekarang, mulai di target-target awal, target-target kedepannya, ataupun harapan-harapannya mulai direncanakan, yang mana kalian harus berusaha untuk menggapainya, dan harus bekerja keras dan bekerja cerdas agar teman-teman semua dapat meraih apa yang diharapkan. Kalau boleh nih Mas Ersa, minta waktu kepada teman-teman sebelum memulai pelajaran untuk ngisi menti ini dulu bentar, boleh apa enggak ya? Ya, boleh. Yuk, silahkan teman-teman.
Oke, teman-teman, saya harapkan teman-teman isi mentinya ya. Bantu linknya deh. Nah, itu linknya teman-teman sudah ada di kolom chat. Oke, boleh di sini teman-teman. Kita tunggu berapa menit nih Mas Ersa untuk mereka teman-teman semua Ini bisa. pertanyaannya banyak nggak, Riva? Cuman satu pertanyaan doang kok. Oh, cuma sampai satu pertanyaan. Oke, sampai 15.40 kali ya? Oke, bisa Mas Ersa. Oke. Yuk, teman-teman boleh ngisi. Satu menit lagi nih. Yang belum ngisi boleh sambil ngisi nih. Wah, udah pada banyak nih yang ngisi nih. Oke, tuh ada apa aja tuh? FEB, Kesehatan Masyarakat Undip, amin. Amin. Ini Ada teknik komputer. media. Wah, ada FKUGM nih. Amin, amin. Semoga capai ya. Oke, keren-keren. Oke, udah 15.40 nih, boleh dilanjut. Oke, mungkin nanti teman-teman yang lain yang belum ngisi bisa dilanjut nantinya. Mungkin kita langsung ke belajarnya aja. Oke. Oke, Marisa, udah nampak ya slide-nya? Sudah, aman. Oke, teman-teman, karena agenda hari ini kita belajar hari ini yaitu limit. Nah, sebagai pendahuluan untuk teman-teman semua, mungkin kita awali dengan apa itu limit. Mungkin teman-teman juga udah belajar ya, mungkin berbagai macam kelas dari SMA ataupun ada SMP yang mengikuti kelas belajar bareng ini, yang mana kita harus mengetahui definisinya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, limit itu merupakan suatu batas yang menggunakan konsep pendekatan fungsi, yang mana bahwa limit X menuju A, yaitu, sorry teman-teman, ini sebenarnya ada typo sedikit, ini sebenarnya ada Fx sama dengan L, yang mana artinya jika X mendekati A, tetapi X itu tidak sama dengan A, maka nilai Fx itu bernilai L. Oke, teman-teman. Kemudian untuk suatu fungsi itu mempunyai limit, bisa dikatakan limit jika limit kiri sama dengan limit kanan, teman-teman, dengan menggunakan konsep pendekatan, teman-teman. Nah, yang mana biasa teman-teman lihat dalam belajar limit, yang mana kalau limit kiri itu seperti ini, teman-teman. Limit X menuju A pangkat negatif min Fx. Nah, itu menandakan bahwa limit menunjukkan limit kiri. Sedangkan limit kanan yaitu limit X menuju A pangkat positif Fx. Nah, positif ini menandakan limit dari kanan, teman-teman. Oke. Oke, sebelum itu kan tadi udah diawali dengan definisi, mungkin teman-teman udah ada mengingat dan sudah ada yang hafal ya teman-teman mengenai konsep limit. Mungkin saya selanjutnya yaitu langkah-langkah bagaimana cara teman-teman semua menyelesaikan soal limit ini. Nah, teman-teman, untuk menentukan nilai limit itu ada 3 langkah. Nah, yang pertama itu teman-teman substitusikan nilai A, yang mana nilai A itu jika FA-nya itu terdefinisi, teman-teman. Seperti gini, teman-teman. Contohnya limit ini saya contohkan sebagai perantara, sebagai pendahuluan doang. Limit X menuju 4 misalnya, teman-teman, dari 2X tambah 2. Nah, dan dengan mensubstitusikan itu, maka kita masukkan nilai X-nya itu
ke dalam fungsinya teman-teman, sehingga menjadi 2 kali 4 tambah 2, yang mana hasilnya 10 teman-teman. Nah, itu merupakan langkah untuk penyelesaian yang pertama untuk menyelesaikan soal limit. Dan perlu teman-teman lihat kalau menyelesaikan soal limit, teman coba terlebih dahulu apabila soalnya itu memungkinkan bisa diselesaikan dengan substitusi, lebih baik, lebih cepat, dan lebih efisien menggunakan substitusi terlebih dahulu. Yang kemudian langkah yang kedua, jika FA-nya tidak terdefinisi, limit X menuju A-nya, Fx itu tidak ada teman-teman. Kemudian langsung saja teman-teman yang ketiga, jika FA-nya sama dengan 0/0, ketika teman-teman sudah mensubstitusikan nilai A-nya itu ke dalam fungsi, maka hasilnya itu 0/0, maka itu disebut dengan tak tentu. Maka untuk menyelesaikannya, teman-teman bisa pembilang dan penyebutnya difaktorkan. Kemudian nanti bisa diselesaikan dengan cara bisa ketika difaktorkan bisa teman-teman ada yang bisa dicoret nantinya dari persekutuan dari pembilang dan penyebutnya. Sehingga yang tak tentu tadi apabila disubstitusikan dapat diselesaikan. Atau mungkin teman-teman bisa nanti diselesaikan menggunakan kali akar sekawan. Kali akar sekawan itu nanti mungkin saya jelaskan lebih lanjutnya. Oke teman-teman, tadi yang di awal tadi bahwa mengenai limit itu kita menggunakan konsep pendekatan ya teman-teman ya. Yang mana dengan pendekatan limit kiri dan limit kanan. Nah di sini saya menunjukkan teman-teman bagaimana proses pendekatan menggunakan limit kiri dan limit kanan itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin ini contoh soalnya yaitu limit X menuju 1 dari X kuadrat kurang 1 per X kurang 1. Nah, yang ini itu disebut sebagai dengan fungsinya teman-teman. Oke, mungkin ini disebut sebagai fx-nya teman-teman. Kemudian kalau kita masukkan nilai X-nya itu 1 kan teman-teman. Mungkin 1 kuadrat kurang, kurang jelas. 1 kuadrat kurang 1, 1 kurang 1. Nah, ini menandakan bahwa limitnya itu tidak terdefinisi teman-teman. Maka langkah apa yang harus teman-teman lakukan? Maka dengan menggunakan limit kiri dan limit kanan ini, seperti ini saya buat tabelnya teman-teman. Kalau apabila dimasukkan nilai X-nya 0,98 teman-teman, maka dapat nilai fungsi fx-nya itu nilai f 0,98-nya itu 1,98. Kemudian ketika selanjutnya ini sampai 1 ini yang di bagian kiri ini yang mana dinamakan limit ini merupakan limit limit kiri. Pendekatan dari limit kiri teman-teman. Kemudian dari 1,04 ini sampai ke sini mungkin teman-teman nanti bisa menggunakan kalkulatornya sendiri atau menggunakan Excel-nya. Teman-teman masukkan nilai X-nya itu, maka hasilnya itu mendekati 0/0. Dari mana ini dinamakan limit kanan teman-teman. Mungkin itu aja sebagai perantara teman-teman untuk bagaimana mengetahui limit kiri dan limit kanan teman-teman. Mungkin teman-teman udah ada yang lebih paham, dan kita di sini sama belajar teman-teman, jadi santai teman. Oke, mungkin ini pertama, yaitu selanjutnya teorema limit teman-teman. Yang mana teorema limit ini mungkin teman-teman sudah tidak asing ataupun ada yang masih asing karena belum belajar di sekolahnya ataupun belum paham mengenai limit, dan ada yang belum hafal juga. Menurut saya ini teman-teman dengan sering latihan soal dan melihat teori limit ini, mungkin teman-teman bisa lebih lancar lagi dalam menyelesaikannya.
Karena teorema limit ini sangat simpel teman-teman. Jadi teman-teman pasti bisa, saya yakin. Oke. Yang pertama yaitu limit X menuju A dari nilai fx, yang dimana tadi menggunakan nilai substitusi bahwa nilai X menuju A-nya, maka hasilnya yaitu FA. Kemudian yang kedua teoremanya yaitu limit X menuju A, di mana K itu sebagai konstanta teman-teman, dikali fx sama dengan, nah kalau teman-teman lihat di sini nilai K-nya kenapa keluar dari tidak masuk dalam perhitungan limitnya, karena dia sifatnya konstanta teman-teman. Jadi kalaupun nanti dalam menyelesaikan soal limit ada konstanta di depannya, maka teman-teman dapat mengeluarkannya dari proses penyelesaian limit. Jadi teman-teman lebih mudah gitu. Kalaupun mau diikutkan nilai konstantanya juga bisa, cuman teman-teman lebih simpel dalam menyelesaikannya, lebih mudah apabila konstantanya apabila ada dikeluarkan teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu limit X menuju A dari nilai fx plus minusnya dari plus minus gx, yang mana teman-teman apabila bentuknya seperti ini teman-teman, dia di dalam bentuk kurung nilai fx plus minus gx-nya, teman-teman dapat memisahkannya teman-teman. Dapat memisahkan limitnya menjadi dua teman-teman. Jadi hasilnya itu limit X menuju A fx plus minus limit X menuju A gx teman-teman. Kemudian yang keempat teman-teman, sifat limit teoremanya yaitu limit X menuju A dari fx per gx teman-teman. Yang mana seperti yang ketiga tadi, bahwa ini juga dapat bisa dipisah teman-teman menjadi limit X menuju A fx per limit X menuju A per dari gx. Teman-teman kalau misalkan jumpa soal itu seperti ini ada nilai seperti pembagian gini, teman-teman dapat memisahnya menjadi dua gitu, menjadi penyebut dan pembilangnya. Kemudian yang kelima, limit X menuju A dari akar N dari fx, maka teman-teman dapat masukkan nilai limitnya itu ke dalam akarnya teman-teman. Jadi nilai limit itu boleh dimasukkan ke dalam akarnya sehingga teman-teman lebih mudah dalam menyelesaikannya. Kemudian yang terakhir, limit X menuju A fx pangkat N. Kemudian teman-teman juga dapat menyelesaikan limitnya terlebih dahulu. Kemudian setelah dapat hasil limitnya, teman-teman dapat mempangkatkan atau dapat mempangkatkan dari N-nya tersebut. Mungkin gitu teman-teman dari teorema limitnya. Oke teman-teman, kalau nanti ada yang bingung mengenai teorema atau definisi limit, mungkin teman-teman bisa langsung bertanya aja, nggak usah ragu-ragu untuk bertanya, karena kita belajar bareng di sini teman-teman. Nah, kemudian seperti tadi teman-teman, dalam langkah penyelesaian teman-teman, dalam metode penyelesaian limit itu yang pertama mungkin saya contohkan seperti tadi di awal saya sudah memberi contoh bahwa yang pertama yaitu menggunakan metode substitusi teman-teman. Yang mana ini soalnya yaitu limit X menuju 3 dari fungsinya itu 2x kuadrat tambah 8x teman-teman. Yang mana seperti ini teman-teman, teman-teman bisa lebih sederhanakan lagi soalnya sehingga nilai 2-nya ini dikeluarkan dalam kurungnya menjadi 2 kali x kuadrat tambah 4x teman-teman. Kemudian seperti teorema limit tadi, yang kedua tadi, bahwa konstanta itu sebenarnya bisa dikeluarkan teman-teman. Tetapi pada soal ini tidak saya keluarkan karena mungkin tergantung masing-masing teman-teman lebih enjoy-nya, lebih enaknya gimana cara menyelesaikannya teman-teman. Tetapi hasilnya tetap sama teman-teman. Yang mana dengan mensubstitusikan nilai X-nya itu menuju 3, yang mana hasilnya itu 42 teman-teman. Mungkin gitu dari metode substitusi teman-teman. Mungkin teman-teman sudah paham lah ya teman-teman. Karena mungkin mudah tinggal masukkan nilai X-nya ke dalam suatu fungsi teman-teman. Oke.
Kemudian yang kedua yaitu menggunakan metode faktorisasi teman-teman. Yang mana karena soal-soal limit itu beragam-ragam ya teman-teman, karena bentuk soalnya sangat beragam sehingga gimana cara menyelesaikan dengan metode-metode dari teorema limit yang ada. Yang mana metode faktorisasi ini teman-teman, jika dengan cara mensubstitusikan langsung seperti tadi diperoleh bentuk tak tentu, teman-teman hasilnya 0/0, maka dilakukan menggunakan faktoran terlebih dahulu teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau misalkan contohnya ini soalnya, apabila kita menggunakan metode substitusi teman-teman, maka nilainya itu 4 kurang 4, di mana X-nya tadi 2 ya, jadi 2 pangkat 2 jadinya hasilnya 4, tambah 3 kali 4 itu 12, dikurang 10. Nah, ini hasilnya teman-teman 0/6 teman-teman, yang mana hasilnya bentuk tak tentu teman-teman. Jadi bagaimana langkah yang seharusnya untuk diselesaikan? Nah, dengan metode faktorisasi ini teman-teman dapat menyelesaikan soal limit ini. Nah, dengan metode faktorisasi pasti X kuadrat kurang 4 itu dapat kita faktorkan menjadi X kurang 2 dikali X tambah 2, kemudian X kuadrat tambah 3X dikurang 10 itu yang mana kita dapat faktorkan menjadi X tambah 5 dikali X kurang 2. Nah, di sini kan kita lihat teman-teman sama-sama lihat bahwa ada nilai yang sama. Nah, dengan yang dimana antara penyebut dan pembilangnya, yang mana dapat kita coret teman-teman. Sehingga menjadi bentuk soal yang lebih sederhana teman-teman. Menjadi limit X menuju 2, X plus 2 per X plus 5. Nah, kemudian teman-teman dapat mensubstitusikan nilai X-nya teman-teman. Yang mana X-nya tadi 2, sehingga hasilnya 2 tambah 2 per 2 tambah 5, hasilnya 4/7 teman-teman. Sehingga nilai hasil limitnya itu ada teman-teman. Dengan cara metode faktorisasi teman-teman. Oke. Mungkin ini selanjutnya teman-teman, yaitu menggunakan metode perkalian akar sekawan teman-teman. Dengan menggunakan metode seperti tadi saya juga sebelumnya, soal limit itu berbagai bentuk, maka sesuai dengan soalnya kita harus menyelesaikan dengan metode yang ada. Seperti ini teoremanya, itu bahwa jika dengan cara substitusi langsung limit X menuju AFX per GX diperoleh bentuk 0/0, yang mana seperti tadi menggunakan metode substitusi, yang mana hasilnya menjadi bentuk tak tentu. Dan tidak bisa teman-teman seperti pada metode kedua tadi dengan metode pemfaktoran teman-teman. Maka apa yang harus teman-teman lakukan? Teman-teman dapat melakukan perkalian dengan faktor akar sekawan dari fx atau gx. Nah, seperti ini teman-teman, kita lihat contohnya, yaitu limit x menuju 3 dari 9, fungsinya itu 9 kurang x kuadrat per 4 kurang akar x kuadrat tambah 7. Nah, ini kan soalnya bentuknya ada akarnya teman-teman. Jadi kalau menggunakan metode perkalian akar sekawan ini teman-teman, pastinya soalnya harus ada akarnya teman-teman, agar bisa dikalikan akar sekawan teman-teman. Kalau tidak ada akarnya berarti namanya bukan metode perkalian akar sekawan teman-teman. Mungkin dapat teman-teman selesaikan dengan metode perkalian akar sekawan, sehingga menjadi seperti ini. 9 limit x menuju 3, 9 kurang x kuadrat per 4 kurang kali akar x kuadrat tambah 7 dikali akar sekawannya itu 4 tambah akar x kuadrat tambah 7 per 4 tambah akar x kuadrat tambah 7. Nah, ini yang nama disebut dengan perkalian akar sekawan teman. Yang mana teman-teman dapat menyelesaikannya menjadi seperti ini teman, limit x menuju 3 dari 9x
9 kurang S kuadrat dikali 4 tambah akar S kuadrat tambah 7 per 16 kurang S kuadrat tambah 7. Nah, teman-teman dapat menyelesaikannya, dapat menyederhanakannya menjadi 9 kurang S kuadrat kali 4 tambah akar S kuadrat tambah 7 per 9 kurang S kuadrat, teman-teman. Kemudian teman-teman lihat bahwa ada nilai yang sama yang dapat teman-teman coret antara penyebut dan pembilang, teman-teman. Sehingga langsung saja dicoret, teman-teman. Kemudian hasil lebih sederhana yaitu menjadi limit X menuju 3 dari 4 tambah akar S kuadrat tambah 7. Yang mana teman-teman masukkan nilai X-nya menjadi 4 tambah akar 3 kuadrat tambah 7, yang mana hasilnya yaitu 8, teman-teman. Nah, mungkin itu dari metode perkalian akar sekawan, teman-teman. Mungkin simple juga dari metode perkalian akar sekawan ini. Oke, mungkin selanjutnya mengenai limit fungsi tak hingga, teman-teman. Limit fungsi tak hingga ini yang mana bentuk umumnya yang teman-teman dapat lihat bahwa limit X menuju tak hingga dari nilai X menuju tak hingga dari fx sama dengan nilai F tak hingga, teman-teman. Dan teman-teman dapat melihat di layar medianya masing-masing bahwa di sini ada definisi, teman-teman, bahwa nilai untuk dalam fungsi limit tak hingga ini, yang mana limit X menuju tak hingga AX pangkat M tambah BX M kurang 1 tambah CX M kurang 2 dan selanjutnya, teman-teman. Yang mana di per PX pangkat 6 tambah QX pangkat N kurang 1 ditambah RX N kurang 2 ditambah selanjutnya, teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan pangkatnya, teman-teman. Apabila untuk pangkat M per N, nah ini teman-teman perhatikan M di antara penyebut dan pembilangnya. Apabila untuk M per N, maka teman-teman kalau menyelesaikan soalnya, teman-teman nggak usah bingung-bingung. Apabila pangkatnya berbeda, yang mana pangkatnya M itu lebih kecil daripada N, maka teman-teman sudah tahu dapat hasilnya yaitu 0. Kemudian apabila nilai M sama dengan N, nilainya sama, teman-teman, pangkatnya sama, maka teman-teman dapat menyelesaikannya dengan mengikutkan pangkat tertingginya aja, teman-teman. Mungkin nanti ada contoh soalnya agar teman-teman lebih jelas. Kemudian yang terakhir, teman-teman, definisinya bahwa apabila teman-teman melihat pangkatnya, teman-teman, bahwa nilai M-nya itu lebih besar daripada N-nya, teman-teman, maka hasilnya nggak usah seperti tadi, nggak usah bingung-bingung, langsung saja itu pasti jawabannya nilainya yaitu tak hingga, teman-teman. Oke, mungkin itu dari fungsi limit fungsi tak hingga, teman-teman, karena kita ini belajar pengetahuan kuantitatif ya, teman-teman. Mungkin saya enggak mengajarnya itu enggak lebih dalam, lebih spesifik mengenai limit fungsi tak hingga dengan soal-soal yang seperti saintek, teman-teman. Mungkin limit fungsi tak hingga ini dalam pengetahuan kuantitatif lebih simpel dan lebih sederhana, teman-teman. Sehingga mungkin teman-teman kalau mau belajar lebih dalam lagi mengenai limit, mungkin nanti di kelas saintek teman-teman bisa melihatnya, bisa teman-teman ikuti semua. Karena kita belajar pengetahuan kuantitatif, teman-teman. Nah, ini teman-teman dari contoh soal dari limit fungsi tak hingga, teman-teman. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa nilai limit X menuju tak hingga X kuadrat 3X tambah 1 per 2X kuadrat tambah 6X kurang 3. Teman-teman lihat pangkatnya, teman-teman, antara penyebut dan pembilangnya, bahwa pangkatnya sama, teman-teman. Maka teman-teman dapat menyelesaikannya dengan membagi pangkat tertinggi, teman-teman. Membagi pangkat tertinggi, kalau seperti saya tadi itu, hanya yang tadi saya bilang dengan cara menghitung nilai dari pangkat tertingginya saja. Dan ini menggunakan agar teman-teman lebih paham, dibagi dengan pangkat tertinggi.
bahwa limit X menuju tak hingga dari X kuadrat kurang 3X plus 1 per X kuadrat per 2X kuadrat tambah 6X kurang 3 per X kuadrat, teman-teman. Kemudian teman-teman dapat membaginya dengan pangkat tertinggi, teman-teman. Dengan pembagian pangkat tertinggi bahwa menjadi lebih sederhana, yaitu X kuadrat per X kuadrat menjadi 1, dikurang 3X per X kuadrat menjadi 3 per X, ditambah 1 per X kuadrat, yang mana hasilnya 1 per X kuadrat. Kemudian per 2X kuadrat per X kuadrat, yang mana hasilnya itu 2. Kemudian 6X per X, yang mana menjadi 6 per X. Kemudian min 3 per X kuadrat, yang mana juga hasilnya min 3 per X kuadrat. Kemudian teman-teman dapat memasukkan nilai X-nya itu tak hingga, yang mana 3 menjadi tak hingga, teman-teman masukkan ke nilai X-nya, menjadi ini kalau misalnya teman-teman masukkan nilai ke dalam fungsi itu tak hingga, maka menjadi 3 per tak hingga, 1 per tak hingga kuadrat, yaitu ingat teman-teman kalau tak hingga pangkat 2 itu tetap hasilnya tak hingga, teman-teman. Kemudian 6 per tak hingga itu menjadi X yang menjadi tak hingga, kemudian min 3 per X tak hingga kuadrat itu menjadi tak hingga kuadrat menjadi tak hingga. Kemudian teman-teman kalau misalkan seperti 1 per tak hingga itu hasilnya 0, teman-teman. Dan ini juga seperti 1 kurang 3 per tak hingga hasilnya 0, 1 per tak hingga 0 per 2, duanya tadi karena dibagi dengan pangkat tertinggi, teman-teman, jadi nilai X-nya tidak ada, teman-teman, di duanya. Kemudian dapat teman-teman lihat selanjutnya 6 per tak hingga itu 0 dikurang 3 per tak hingga itu 0, maka hasilnya teman-teman yaitu 1 per 2. Mungkin teman-teman kalaupun nanti ketika UTBK, teman-teman kalau melihat soal TPS pengetahuan kuantitatif mungkin seperti ini, teman-teman, karena soal limit di pengetahuan kuantitatif itu simple, teman-teman, tidak serumit di saintek lah, teman-teman. Yang perlu berpikir keras lah sedikit aja, teman-teman. Oke, mungkin dari tadi sebelumnya dari materi, dari penjelasan definisi, dari teorema, dan ada metode penyelesaian. Mungkin teman-teman sudah sedikit paham, sudah mulai paham, dan sudah mulai mencoret-coret nih, teman-teman, di sili-silinya atau di kertasnya. Mungkin sudah lebih paham ataupun nanti belum paham, bisa teman-teman ditanyakan saja langsung di sini. Tidak apa-apa, nggak usah sungkan-sungkan, teman-teman. Karena kita selanjutnya ini akan masuk ke latihan soal, teman-teman. Mungkin latihan soal ini, teman-teman, untuk melatih teman-teman, teman-teman sudah paham betul mengenai limit ini, teman-teman. Permisi Mas Resa, mungkin untuk latihan soalnya kita beri waktu berapa ya, Mas? Mungkin berapa nih? Cuma 3 soal kok, teman-teman, Mas. 1 soal 2 menit, cukup nggak nih? Oke, mungkin sampai pukul berapa nih, Mas? Kita tunggu. Udah ditanyain soalnya susah nggak? Oh, enggak Rasel, enggak. Santai kok. Ini simple kok, enggak serumit dari soal limit dari saintek. Jadi teman-teman mungkin dapat menyelesaikannya seperti tadi dari teorema, dari materi yang sudah saya jelaskan. Mungkin kita tunggu sampai pukul berapa nih, Mas? Lebih berapa nih? Lebih 15 kelamaan nggak? Iya, bisa nih, Mas. 16-15 kita tunggu dari teman-teman untuk menyelesaikan ya. Oke, teman-teman dapat melatih masing-masing individu untuk lebih paham dalam menyelesaikan soal limit. Selamat mengerjakan, teman-teman. Semoga benar jawabannya. Semoga semakin lancar dalam menyelesaikan soal limit.
Kalau teman-teman yang udah ada siap dan sudah menyelesaikan 3 soal ini, mungkin bisa ngomong di kolom chat ya teman-teman. Betul. Ini yang udah nimba jawaban juga boleh tuh. Untuk berlatih nanti ya. Waktunya 4 menit lagi teman-teman, mungkin bisa diselesaikan karena nanti kalau teman-teman ketika UTBK nanti mungkin waktunya tidak selama ini teman-teman. Nanti kalau UTBK nanti teman-teman harus berpacu dengan waktu, teman-teman harus memanajemen waktunya bagaimana dapat menyelesaikannya teman-teman. Jadi teman-teman juga melatih juga teman-teman di rumah bagaimana menyelesaikan soal dari UTBK itu, teman-teman atur waktunya bagaimana sehingga teman-teman dapat menyelesaikan nih dari keseluruhan soalnya, sehingga kalaupun teman-teman apabila nanti teman-teman terlambat waktunya, maksudnya tidak sempat, teman-teman sangat disayangkan teman-teman, karena uh, itu sangat penting teman-teman. Yang tanya nih Riva, tips biar nggak panik ngerjain PK karena waktu sedikit gimana Mas? Wah, kalau tips tipsnya sih ya sering-sering latihan soal aja teman-teman. Teman-teman atur waktunya menggunakan dari software dari HP masing-masing. Kemudian teman-teman sering ikut tryout dari Pinter Bareng juga, kemarin juga udah ada mengadakan soal tryout. Teman-teman dapat melatih itu teman-teman dalam mengatur waktunya. Kalau PK tuh apa ya, lebih banyak latihan aja sih kayaknya. Ya benar. Biar kayak udah hafal gitu sama apa modal soal gini tuh harus langsung gimana gitu tuh langsung kebayang tuh loh biasanya. Dengan latihan soal itu sangat uh, itu sih teman-teman. Jadi teman-teman harus tetap semangat dalam melakukan latihan-latihan soal, karena teman-teman dapat melihat soal dari media-media mana saja, dari sosial media ada, dari internet, dari googling pun ada. Teman-teman dapat menemukan soal-soal dari UTBK tahun yang lalu. Teman-teman dapat melatih teman-teman dalam menyelesaikannya, sehingga teman-teman dapat lancar nih. Teman-teman ketika melaksanakan UTBK nantinya, teman-teman nggak bingung ini tipe soalnya seperti apa teman-teman. Jadi teman-teman sudah karena sering latihan mengerjakan soal tadi, teman-teman mungkin sedikit mengingatnya dalam menyelesaikannya. Waktunya 1 menit lagi teman-teman. Kalau udah ada yang selesai, mungkin bisa bilang di kolom chat teman-teman ya. Keren nih kok udah ada yang selesai. Ini udah ada yang dapat jawabannya belum nih? Boleh spill di kolom chat atau mau on mic juga boleh banget. Salah tuh nggak apa guys.
boleh on mic bisa menyebutkan dari opsi dari hasil jawaban teman-teman, sangat boleh banget teman-teman. Udah jam 4.15 nih, mungkin langsung dibahas aja nih, Riva. Oke, mungkin teman-teman, wah Oh, dari ada yang Sabtu 3E. ya, ayo teman-teman, sekaligus saya menjelaskan dari jawabannya. Mungkin teman-teman bisa melanjutkan pekerja dari latihan soal yang tadi sudah dijalani ya teman-teman. Mungkin selanjutnya dari pembahasan yang dimulai dari nomor 1 teman-teman. Yang mana jika limit X menuju 1 dari AX kuadrat kurang 1 per BX kurang B sama dengan 2/5. Maka nilai A tambah B berapa teman-teman? Kemudian untuk menyelesaikan teman-teman dengan memasukkan nilai atas sama dengan 0, yaitu menjadi seperti ini teman-teman, AX kuadrat kurang 1 sama dengan 0. Kalau teman-teman langsung mensubstitusikannya dalam pengerjaannya seperti AX kuadrat, tunggu teman-teman. AX kuadrat. Jadi kalau misalkan kita langsung substitusi aja teman-teman. Jadi A 1/2 kurang 1 B kurang B sama dengan 2/5. Nah, B kurang B ini kan hasilnya menjadi 0 teman-teman. Sehingga dengan menggunakan metode substitusi ini tidak dapat untuk menyelesaikan teman-teman. Jadi bagaimana caranya? Dengan seperti ini teman-teman, kita masukkan nilai atas yaitu nilai dari X kuadrat kurang 1 itu sama dengan 0. Kemudian ini ya, maaf teman-teman, ini sebenarnya ada, bentar ya teman, dari nilai limit X menuju 1 ya teman-teman. Kemudian kita masukkan nilai X menjadi 1, yaitu jadi A kali 1/2 kurang 1 sama dengan 0. Kemudian teman-teman bisa sederhanakan menjadi A kurang 1 sama dengan 0, yang mana hasilnya yaitu A kurang 1, A sama dengan 1. Kemudian setelah mendapatkan nilai A-nya itu, maka dengan step apa lagi untuk menyelesaikannya. Nah, teman-teman dapat menggunakan konsep turunan dalil hospital, menggunakan konsep turunan teman-teman. Bahwa dalam pengerjaan limit sendiri itu teman-teman dapat menggunakan konsep turunan dalil hospital teman-teman, yang mana nilai yaitu menjadi bahwa penyebutan pembilangnya itu menjadi fx per gx, yang mana untuk menggunakan konsep turunan dalil hospitalnya ini yaitu menjadi f absen x per g absen x sama dengan hasil teman-teman. Hasilnya itu yang mana yaitu 2/5 teman-teman. Nah, kemudian teman-teman dapat menyelesaikannya bahwa nilai fx-nya itu x kuadrat kurang 1 dan gx-nya itu yaitu bx kurang b. Nah, teman-teman dapat menggunakan konsep turunannya itu menjadi f absen x menjadi 2ax dan g absen x menjadi b. Ini turunannya terhadap x teman-teman. Mungkin kemudian dapat teman-teman lanjutin menjadi limit x menuju 1 bahwa nilai f absen x-nya itu menjadi 2ax dan g absen x-nya itu menjadi b, sama dengan hasilnya itu 2/5 teman-teman. Kemudian karena tadi sudah kita ketahui bahwa nilai A-nya itu sama dengan 1, kemudian
kita masukkan saja teman-teman ke dalam fungsi limitnya, yaitu 2x per b sama dengan 2/5. Kemudian kita masukkan nilai x-nya itu yaitu x sama yaitu 1. Kemudian 2 kali 1 per b sama dengan 2/5 teman-teman. Kemudian teman-teman dapat menentukan nilai b-nya itu menjadi 5 teman-teman. Maka dari pertanyaan soalnya itu nilai a tambah b berapa? Maka a-nya itu menjadi A-nya itu tadi 1, A-nya 1 ditambah B-nya itu 5. Maka hasilnya 6 teman-teman. Mungkin udah ada tadi yang menjawab ya. Udah ya, nggak apa-apa. Yuk lanjut, semangat semangat. Semangat teman-teman. Mungkin ini soal tadi ya latihan yang kedua. Soalnya limit X menuju 1 AS kurang 4 per 6 S kurang 6 sama dengan B per 5. Maka pertanyaannya itu nilai 5B tambah 2 per A sama dengan berapa? Mungkin soalnya mirip ya teman-teman seperti soal 1 tadi, soal nomor 1. Soalnya mirip, cuman nilainya dan pertanyaannya berbeda. Sama seperti nomor 1 tadi teman-teman dapat menyelesaikannya dengan memasukkan nilai atas sama dengan 0. Yang mana nilai atasnya itu AS kurang 4. AS kurang 4 sama dengan 0. Kemudian di sini saya tipu lagi teman-teman. Limit X menuju 1. AS kurang 4 sama dengan 0. Kemudian teman-teman masukkan nilai X-nya 1, maka menjadi A kali 1 kurang 4 sama dengan 0. Maka hasil dari nilai A-nya itu menjadi 4 teman-teman. Kemudian seperti tadi, selanjutnya menggunakan konsep turunan dalil hospital teman-teman untuk menyelesaikannya. Menggunakan F absen X per G absen X sama dengan hasil teman-teman. Di mana tadi Fx-nya AX kurang 4. Dan F absen X-nya menjadi A. Kemudian Gx-nya (6x kurang 6), maka G absen X-nya menjadi 6. Kemudian teman-teman dapat menyelesaikan dengan masukkan nilai F absen per G absen X-nya sama dengan hasil, bahwa F absen X-nya itu sama dengan A dan G absen X-nya sama dengan 6. Sama dengan hasil, yaitu hasilnya sorry teman-teman, ini sedikit tipu. Ini 5. A per 6 sama dengan B per 5. Yang mana A-nya tadi kita dapat nilainya yaitu 4. Kemudian kita masukkan menjadi 4 per 6 sama dengan B per 3. Ini teman-teman bisa coret menjadi nilai B-nya yaitu 2 teman-teman. Maka pertanyaannya itu dari soal yaitu nilai 5B tambah 2 per A. Maka kita dapat mensubstitusikan nilai B dan A-nya itu 5 kali 2 tambah 2 per 4 sama dengan 3. Jawabannya B teman-teman. Mungkin soal selanjutnya teman-teman. Kak mau tanya dong. Oh iya boleh. Itu sebenarnya tadi B per 5 atau B per 3? B per 5, B per 3, maaf. B per 3 yang di sini yang salah ya. Sorry. Makasih Devi Fitri. B per 3 dari mana ya, Kak? Ya. B per 3 dari mana? Apa? B per 3-nya dari mana? Nah, tadi itu ada sedikit tipu teman. Ya, ini teman-teman seperti ini tadi tipunya. Mungkin tadi di soal tipu ya.
di sini B/3, seharusnya B/3, tetapi saya membuatnya B/5. Jadi nilainya mungkin tadi teman-teman nggak dapat ya, bahwa di soal tadi B/5 ya. Maaf banget teman-teman, mungkin tadi kesalahan saya. Oke, berarti coba guys, bonus Iya, tutor ya, juga. bonus teman-teman. Mungkin Oke, ini ada yang tanya lagi nih, Riva. izin bertanya. Kenapa yang atas dimasukin nilai 0? Nah, seperti tadi teman-teman, seperti tadi kalau kita menggunakan substitusi langsung, nilainya itu seperti ini teman-teman. AX kurang 4, B/5, 6 kurang 6X kurang 6. Kalau misalkan kita masukkan nilai limitnya limitnya tadi ya. Kalau kita masukkan nilai limitnya X sama dengan 1, maka nilai yang bawah ini kan menjadi 0. Sehingga tidak dapat, sehingga nilai X kurang 4 jadi A kali 1 kurang 4 per 0 jadinya kan. Hasilnya kan sudah diketahui nilainya itu B/5. Maka karena nilainya itu 0, maka kita dapat masuk dengan memasukkan nilai atasnya ini yaitu sama dengan 0, karena 6X kurang 6 ini apabila dimasukkan nilai X yang sama dengan 1 kan hasilnya 0. Menjawab enggak? Oh iya. Iya, sama-sama Rasel. Mungkin seperti ini teman-teman dalam menyelesaikan nomor 1 dan soal nomor 2-nya. Mungkin soal terakhir teman-teman. Sebentar ya, saya clear L drawing. Oke. Kemudian soal yang terakhir dari latihan soalnya yaitu limit X menuju 3 dari X kuadrat kurang 4X plus 3 per X kali akar 3X kurang 3. Nah, teman-teman, seperti metode penyelesaiannya tadi, teman-teman, yang dimana ada 3, ada substitusi, ada kali akar sekawan, kemudian ada pemfaktoran. Dengan menggunakan metode perkalian akar sekawan, teman-teman dapat menyelesaikan soal nomor 3 ini, teman-teman. Yang mana soalnya yaitu mungkin ini saya mungkin ini saya nulis di layar, mungkin saya terlalu cepat memfaktorkannya. Nilai X kurang 3 kali X kurang 1 itu kan nilainya yaitu X kuadrat kurang 4X tambah 3. Nah, ini faktornya itu X kurang 3 kali X kurang 1 per X kali akar 3X kurang 3. Yang mana kita menggunakan metode perkalian akar sekawan dikali akar 3X tambah 3 per akar 3X tambah 3. Kemudian teman-teman dapat menyederhanakannya menjadi limit X menuju 3 dari X kurang 3 kali X kurang 1 kali akar 3X tambah 3. Kemudian teman-teman dapat mengalihkannya yaitu menjadi seperti ini teman-teman, X kali akar 3X kurang 9. Kemudian teman-teman dapat menyederhanakan lagi soalnya dalam bentuk lebih sederhana sehingga dapat dicoret antara penyebut dan pembilangnya. Seperti limit menjadi limit X menuju 3, X kurang 3 kali X kurang 1 kali akar 3X tambah 3 per 3-nya dikeluarkan teman-teman menjadi 3X kali X kurang 3. Jadi nilainya X kurang 3 ini karena nilainya sama, teman-teman dapat mencoretnya. Sehingga soalnya menjadi limit X menuju 3, yaitu X kurang 1 kali akar 3X tambah 3 per 3X. Kemudian teman-teman dapat memasukkan nilai X-nya, yaitu menjadi 3 kurang 1 kali akar 3, yaitu X-nya tadi 3 kali 3 tambah 3 per 3 kali 3. Yang mana hasilnya teman-teman dapat hitung, yaitu 4/3. Oke, teman-teman, mungkin tadi dari
FAA ya, dari kolom chat menjawab 3E. Selamat FAA, namanya udah menjawab dengan benar. Namanya unik ya, FAA apa? Oke. Oke, mungkin Mas Ersa mungkin latihan soal dan belajar barengnya sampai sini, mungkin dilanjutin dengan kuis nih Mas. Oke, boleh. Mungkin langsung aja masuk ke sesi kuis ya teman-teman. Mungkin udah apa ya yang sempat tadi aku bilang, kalau teman-teman mau menghendaki double device, boleh deh disiapin dulu device-nya yang mau buat kayak ngerjain, sama jangan lupa buat apa ya, kan ini juga butuh oret-oretan tuh. Boleh tuh disiapin dulu alat tulisnya juga. Oke, ini Ya, kuisnya santai aja deh. ya, Mesti teman-teman juga kuisnya enak kok teman-teman. Mungkin teman-teman bisa. nggak terlalu juga. Dia mirip-mirip juga dengan contoh soalnya tadi. Mungkin teman-teman dapat mempersiapkannya dari alat tulis, kemudian dari tempat duduknya, mungkin dapat berpengaruh dalam menyelesaikan soal. Mungkin kalau kepanasan teman-teman dapat menghidupkan kipas angin atau AC-nya, sehingga teman-teman menyelesaikannya nggak panik teman-teman. Karena kita di sini belajar bareng, santai, karena kita latihan di sini. Mungkin boleh di-share, Riva, buat linknya. Oke, sebentar ya Mas. Oke. Oke, saya share screen. Oke, teman-teman bisa masuk yaitu dengan joinmyquizzes.com dengan PIN-nya yaitu 916968. Teman-teman, ditunggu. Boleh nih pada join ke Quizizz-nya. Jadi mungkin kalau teman-teman belum tahu, di setiap sesi belajar bareng tuh kita selalu ada apa ya, quizzes gini loh, buat apa ya, kita kayak nge-recall lagi ingatan kita selama kita belajar gitu. Feel free aja buat join, nggak usah takut teman-teman. Riva boleh di copy linknya aja biar lebih gampang. Nah itu. Oke, teman-teman, linknya ada di kolom chat ya. Santai aja. Oke, itu udah ada linknya ya teman-teman, berlangsung dipencet masuk ke webnya Quizizz. Ada berapa soal nih Riva? Ada 10 soal teman-teman. 10 soal, oke. Dikasih waktu berapa menit nih? Kalau saya buat satu soal 2 menit gimana Mas? Oke, nggak apa-apa. Oke. Hai teman-teman yang belum join dapat segera join. Masih 12 nih teman-teman. Udah 14 nih, 15. Mungkin 1 menit lagi nih, kita tunggu teman-teman. 16.35 kita start buat quiziznya. Yuk, jangan sampai ketinggalan. Ayo teman-teman segera yuk. Come on.
udah 16 udah 4:35 nih Mas. Gimana? Mau kita mulai nggak nih Mas Yarsa? Boleh. Oke teman-teman, mungkin saya mulai teman-teman. Selamat mengerjakan teman-teman. Semangat teman-teman. Wah, masih banyak yang salah nih ya.
masih banyak yang ada yang jawab cuma benar Kalau cuma cukup satu ini orang aja. buat soalnya Riva nih. Lanjut deh, lanjut dulu.
Udah habis ya Rifa pertanyaan. Iya, benar Mas Ersa. Oke, teman-teman, selamat udah mengerjakan kuisnya. Keren teman-teman, udah menjawab dan menyelesaikan soalnya dari 10 soal, dan udah ada yang dapat menyelesaikan dengan benar. Ada mungkin tadi teman-teman karena mengejar waktu mungkin ada panik tadi, mungkin kebingungan ataupun tidak hasilnya tidak sesuai dengan yang teman-teman kerjakan sesuai dengan opsi masing-masing opsi di soalnya. Nah, apa-apa. Nggak apa-apa teman-teman, mungkin teman-teman nanti bisa latihan-latihan lagi mengerjakan soal kuisnya di rumah masing-masing. Oke teman-teman, mungkin selanjutnya ke pembahasan atau gimana nih Mas? Mungkin biar nggak terlalu sore aja, mungkin diambil beberapa soal aja Rifa buat dibahas. Atau teman-teman mau request nih teman-teman yang Paling soal banyak nomor soal berapa yang mau kita bahas bareng-bareng? itu dari presentasinya aja tuh Rifa. Yang nomor 6 kayaknya belum ada yang benar, boleh tuh dibahas. Ya benar. Di nomor 6 dulu ya kita teman-teman kita bahas. Oke. Saya stop. Sebentar ya teman-teman. Oke, mungkin kita bahas dari soal kuisis nih. Dari teman-teman tadi kayaknya nggak ada nih yang jawab benar. Jadi teman-teman harus diperhatikan teman-teman dari soal nomor 6 ini. Oke. Mungkin dari soalnya yaitu yang pertama bahwa semua pasangan AB yang A dan B merupakan anggota yaitu 0, 1, ada 2, ada 3, ada 4. Kemudian diketahui juga bahwa di soalnya yaitu limitnya dari X menuju 2 AX kurang 1, sorry, mungkin kurang jelas. AX kurang 1 per 2X tambah B sama dengan min 1. Oke. Mungkin dalam penyelesaian soal nomor 6 ini teman-teman, kemudian kita menggunakan yang pertama yaitu menggunakan metode substitusi teman-teman. Kita masukkan nilai limitnya dari X yaitu 2 yaitu menjadi 2A kurang 1 per 4 ditambah B sama dengan min 1. Kemudian dapat kita sederhanakan menjadi 2A kurang 1 per min 4 tambah B kurang. Oke. Kemudian teman-teman dapat lebih sederhanakan lagi menjadi 2A kurang 1 min 4 kurang B. Jadi 2A tambah B sama dengan min 3. Kemudian sesuai dengan soalnya bahwa semua pasangan nilai dari AB itu berada di anggota himpunan ini teman-teman. Dari 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian bagaimana cara menyelesaikannya? Kemudian kita
karena sudah diketahui teman-teman anggota himpunannya yaitu dari 0, 1, 2, 3, 4, kemudian kita melakukan uji percobaan dengan memasukkan dari persamaan ini dari nilai-nilai himpunan yang sudah diketahui dari soal teman-teman. Seperti contoh, bahwa kalau misalkan kita masukkan dari A-nya itu dari anggota himpunan itu 0 teman-teman. Kita mulai dari 0. Ketika A-nya sama dengan 0, kemudian kita masukkan ke persamaan 2A tambah B sama dengan 3, maka ketika A-nya 0 ini menjadi 0, ini min 3 teman-teman. Ditambah B sama dengan min 3, maka nilai B-nya yaitu min 3. Ketika A sama dengan 0, tapi B-nya sama dengan min 3. Kita lihat teman-teman di anggota himpunan. Bahwa nilai B-nya itu harus min 3 teman-teman. Tetapi di soalnya nilai min 3 itu tidak ada teman-teman. Jadi nilai ketika A-nya sama dengan 0 tidak memenuhi teman-teman. Kemudian kita coba lagi teman-teman, ketika A-nya sama dengan 1. Maka menjadi 2 kali 1 tambah B sama dengan min 3. Jadi 2 ditambah B sama dengan min 3. B-nya menjadi min 5. Nah, kita lihat teman-teman, ketika A-nya sama dengan 1 sudah diketahui ada di himpunan, tetapi kita masukkan ke persamaannya, nilai B-nya itu min 5. Min 5 itu ternyata tidak ada di himpunan yang sudah diketahui soal. Nah, berarti tidak dapat memenuhi bahwa nilai AB-nya itu harus ada teman-teman di himpunan soal yang ada. Kemudian kita lanjutin A sama dengan 2 ya teman-teman. A sama dengan 2, 2 kali 2. Kemasukan kebersamaan ini teman-teman seperti sebelum-sebelumnya, ditambah B sama dengan min 3. 4 tambah B sama dengan min 3. B sama dengan min 7. Ternyata jawabannya yaitu ketika A sama dengan 2, B-nya sama dengan min 7, dan B-nya itu juga tidak ada nilainya di anggota himpunan. Nah, mungkin kalau kita masukkan selanjutnya dari A sama dengan 3, A sama dengan 4, mungkin nilainya semakin lama semakin kecil ya teman-teman. Dia semakin jauh ke nilai negatifnya. Nah, dan semakin ada di anggota nilai himpunannya. Kemudian teman-teman tanpa bingung-bingung, karena nilainya nilai A dan B-nya tidak ada di persamaan, dan syarat dari soal ini teman-teman harus lihat bahwa nilai AB-nya itu dari persamaan dari limitnya tadi harus ada teman-teman. Jadi karena ini tidak ada, maka nggak usah ribet-ribet, kita dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan informasi di atas, 4 pernyataan berikut yang bernilai benar adalah 0, teman-teman. Nah, maaf teman-teman, mungkin ini dari soalnya teman-teman. Saya mungkin di sini ngambil dari referensi lain, optionnya tidak ada teman-teman. Pilihannya tidak ada teman-teman. Dan seharusnya itu di pilihannya ada 0 teman-teman. Karena dari kita selesaikan menggunakan nilai limit, nilai AB-nya itu tidak ada berada di himpunan teman-teman. Jadi kalau dengan informasi yang ada dari soal, yaitu A tambah B dengan elemen himpunannya dari 2, 3, A kali B itu 3 dan 4, kemudian 2B itu sama dengan 5 kurang A, dan A itu 1,3. Karena di awal tadi kita sudah menyelesaikan nilai A dan B-nya itu tidak ada di anggota himpunan, jadi nggak usah pala teman-teman bingung mengerjakannya. Kalau dijumpa soal seperti ini, pastinya jawabannya itu 0 teman-teman, karena nilainya tidak ada di himpunan soal yang diketahui. Jadi mungkin soal ini tadi mungkin bonus untuk teman-teman semua, karena mungkin soalnya opsinya tidak ada, mungkin sehingga teman-teman tadi tidak ada yang jawab dengan benar ya teman-teman. Mungkin maaf teman-teman, mungkin ini tadi saya belum mengerjakannya soal ini, sehingga saya tidak ketahui kalau ada jawaban yang tidak ada gitu.
Mungkin saya kasih satu soal lagi teman-teman, untuk soal terakhir yang teman-teman dari soal kuis tadi teman-teman. Mau soal Mungkin nomor berapa nih? boleh dilihat tadi lagi yang banyak salahnya di mana tuh? Oke. Di nomor 2. Ya, ya. Oke, nomor 2 ya. Oke, mungkin soal terakhir dari quizzes ini saya bahas, yaitu soal nomor 2, teman-teman. Oke, bentar teman-teman. Oke. Mana dia? Oke. Nah, soalnya kan sudah teman-teman lihat di layar masing-masing, yaitu jika limit X menuju 0, nilai dari AX tambah 2, akar AX tambah 2 kurang 2 per X sama dengan 1. Kemudian seperti ini, seperti mirip sih teman-teman sama soal tadi dari contoh soalnya, kita masukkan nilai atasnya sama dengan 0. Kemudian kita masukkan dari nilai atasnya itu akar AX tambah 2 kurang 2. Kemudian kita masukkan nilai X-nya itu sama dengan 0. Menjadi, ini limitnya sudah hilang ya teman-teman. Bentar. Jadi akar A kali 0 tambah B kurang 2 sama dengan 0. Maka A kali 0 itu 0, menjadi sisanya itu akar B. Akar B sama dengan 2, maka B-nya sama dengan 4. Kemudian kita menggunakan konsep turunan dalil hospital, yang mana F absen G absen X per F absen per G absen X sama dengan hasil teman-teman. Sehingga Fx-nya itu kan yaitu AX tambah B kurang 2. Nah, gimana cara menurunkannya? Seperti ini teman-teman. Ini Y absen ya teman-teman. Ini dia konsep untuk penurunan di dalam akar teman-teman, sehingga menjadi F absen X sama dengan A per 2 AX tambah B. Dan GX-nya itu, karena GX-nya itu X, maka G absen X-nya itu yaitu 1 teman-teman. Kemudian kita masukkan ke konsepnya itu F absen X per G absen X sama dengan hasil, yang mana menjadi limit X menuju 0, di mana F absen X-nya itu yaitu A per 2 akar AX tambah B, dan G absen X-nya itu 1 teman-teman. Dan hasilnya, karena sesuai dengan soal itu 1. Kemudian kita masukkan nilai X-nya teman-teman. Kita masukkan nilai X-nya, dan diketahui juga di soal teman-teman bahwa nilai B-nya itu juga sudah ada teman-teman. B-nya itu 4. Maka A di sini A per 2 akar 4 sama dengan 1. Jadi A 2 kali 2 akar 4 itu 2, menjadi A per 4 sama dengan 1. Maka kita dapat teman-teman nilai A-nya itu 4 teman-teman. Maka nilai untuk A kurang B-nya yaitu A-nya 4 yang kita dapat ketahui tadi hasilnya, dan B-nya itu 4. Maka 4 kurang 4 hasilnya 0. Oke teman-teman, mungkin itu dari soal kuisis pembahasan kita yang terakhir. Oke teman-teman, mungkin belajar bareng dari pengetahuan kuantitatif bersama saya mengenai limit, mungkin dari awal tadi, dari definisi, dari teorema, dari latihan soal yang sudah teman-teman kerjakan, dan kuisis tadi yang sudah teman berlatih menyelesaikannya, mungkin
yang sekarang, yaitu mungkin sudah cukup teman-teman. Mungkin saya mengucapkan terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti kelas belajar bareng bersama saya. Mungkin saya tutup aja nih ya, Mas. Saya mengucapkan penutup. Oke. Boleh aku tutup aja, Rifa? Oke. Oke, makasih buat Rifa udah ngajarin sama membersamai teman-teman di kelas belajar bareng sore hari ini. Mungkin satu lagi nih teman-teman. Oke dah, aku share. Bantu belajar bareng biar bisa lebih baik lagi dengan ngisi evaluasi dari belajar bareng sama belajar bareng pinter bareng baru aja kayak ngeluarin match. Nah ini teman-teman boleh banget kalau misal penasaran atau mau beli gitu, cek di Instagram kita, juga ada postingan apa aja merch dari Pinter Bareng itu sendiri. Oke, karena tadi kita udah buka dengan doa, kita tutup lagi dengan berdoa nih teman-teman biar afdol gitu. Oke, berdoa menurut percayaan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin, berdoa tidak pernah cukup. Oke, sekali lagi aku ngucapin makasih buat Riva sama buat teman-teman semua yang udah join di belajar bareng sore hari ini. Semangat buat kedepannya, dan semoga ilmu yang kita pelajari di sore hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Semangat teman-teman. Oke, aku tutup. Sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.